Halo, selamat pagi, menjelang siang, menjelang sore, menjelang malam. Perkenalkan, nama saya Victoria Andini, saya dengan NIM B1021241168. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya pengantar akuntansi. Tugas UAS saya dengan dosen Pak Bintoro Bagus Purnomo SEMM. Saya dari kelas manajemen D. Untuk ini saya akan mulai menjelaskan. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan bagian teoritik analisis. Untuk yang pertama, saya akan menjawab soal nomor 1 dan nomor 5. Untuk soal yang pertama, yaitu menurut analisis saudara, hal-hal mendasar apa saja yang membedakan antara pencatatan metode perpetual dan metode periodik pada laporan keuangan perusahaan dagang? Jawaban saya adalah seperti ini. Metode perpetual adalah cara mencatat stok barang setiap kali ada transaksi, sehingga datanya selalu diperbaharui langsung dan akurat setiap saat. Sedangkan metode periodik hanya mencatat stok awal dan akhir periode tanpa mencatat perubahan selama periode berjalan. Jadi maksudnya kayak gini, kalau pakai metode perpetual, setiap transaksinya tuh setiap kali ada transaksi selalu ada diperbarui secara langsung dan akurat, secara valid kayak gitu. Sedangkan metode periodik nih dia mencatat stok awal dan akhir tanpa mengubah perubahannya selama periodenya berjalan. Lanjut, dalam metode perpetual perusahaan mencatat detail biaya untuk setiap barang yang dibeli atau dijual. Sementara metode periodik hanya total pembelian dan penjualan yang dicatat tanpa rincian biaya. Metode perpetual menggunakan akun persediaan barang dagang dan beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan untuk mencatat transaksi. Sedangkan metode periodik menggunakan akun pembelian, retur, potongan, dan biaya angkut pembelian. Di situ harusnya udah jelas ya perbedaan antara metode perpetual dan periodik untuk pencatatan laporan keuangan perusahaan dagang. Ada satu lagi, akun persediaan barang dagang dalam metode periodik hanya mencatat saldo awal dan akhir dan beban pokok penjualan atau harga pokok penjualannya tuh dihitung di periode akhir. Pokoknya di akhir-akhir bulan kayak gitu. Lanjut, nomor 5. Menurut analisis saudara, setelah kita menyelesaikan pembuatan laporan kertas kerja atau worksheet, apakah kita perlu membuat laporan keuangan yang mencakup dalam laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan? Bukankah pada kertas kerja sudah mencakup semua laporan keuangan? Jadi dalam hari ini jawaban saya adalah kertas kerja itu merupakan dokumen yang memang hanya membantu untuk membuat laporan keuangan secara manual. Tetapi bukan dokumen resmi atau bukan dokumen valid lah gitu. Dan nggak perlu dikasih ke pihak luar, misalnya kayak pemerintah atau pemegang saham kayak gitulah. Pokoknya itu pihak eksternal. Nah, kertas kerja itu bisa berubah-ubah sebelum laporan keuangan resmi dibuat, dan itu hanya berisi atau mencakup laporan laba rugi dan neraca. Sedangkan untuk laporan keuangan, yaitu dokumen resmi yang berisi data akhir dan sudah valid, data final kayak gitu, dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, mencakup laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Begitu. Nah, oke, lanjut kita ke
pembahasan soal yang bagian jurnal umum untuk toko bangunan Santara. Untuk jawaban jurnal umumnya seperti ini. Nah, soal nomor 1, pada tanggal 1 Desember 2019, Toko Bangunan Santara memberi 12 sak semen kepada Toko Bangunan Ardi dengan termin 10/10 N/30 FOB Destination Point berjumlah Rp12. Jadi, karena di sini kan pembeliannya tuh karena dia membeli, berarti barang kita nih jadi bertambah. Nah, pembelian bertambah, dia masuk ke harta. Harta kalau bertambah dia berada di debit. Nah, utang dagangnya ini karena kita kan termin kredit belum dibayar. Nah, jadi pencatatannya seperti ini. Pembelian berada di debit berjumlah Rp12 dan utang dagang berada di kredit berjumlah Rp12. Oke, lanjut nomor 2. Pada tanggal 3 Desember 2019, Toko Bangunan Santara menjual besi kepada Toko Bangunan Umar dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB Destination Point senilai Rp50. HPP barang yang dijual senilai Rp15. Jadi dalam hal ini dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Nah, di sini karena menjual besi kepada Toko Bangunan Umar dengan termin, berarti Toko Bangunan Umar ini belum membayar ke kita, dia membayar dengan kredit kan. Jadi piutang dagang kita berada di debit berjumlah Rp50. Nah, akun penjualannya berada di kredit berjumlah Rp50 dikarenakan karena kan kita menjual. Karena kita menjual barang kita ini jadi berkurang. Nah, makanya penjualan berada di kredit berjumlah Rp50. Untuk HPP ini berada di debit karena persediaan barang dagang kita ini kan sudah berkurang. Karena kita kan udah menjual, berarti berada di kredit berjumlah Rp15 dan HPP-nya bertambah. HPP-nya bertambah berada di debit berjumlah Rp15. Gitu. Lanjut ke nomor 3. Pada tanggal 5 Desember 2019, meretur 2 sak semen kepada Toko Bangunan Ardi karena semennya beku. Ini kan meretur 2 sak semen kepada Toko Bangunan Ardi karena semennya beku. Meretur berarti kita mengembalikan 2 sak semen itu tadi yang udah kita beli kepada Toko Bangunan Ardi karena semennya kan beku. Nah, di sini dalam pencatatannya ini utang dagang kita, jadi karena kita mengembalikan barangnya, berarti kita dapat duit kembali lagi. Di sini kan pada tanggal 1 Desember kan Toko Bangunan Santara membeli 12 sak semen dengan harga Rp12.000, berarti satu saknya tuh Rp1. Nah, karena kan kita kan udah meretur 2 sak, jadi uang kita kembali Rp2. Nah, di sini utang dagangnya bertambah. Utang dagangnya berkurang ya teman-teman. Utang dagangnya berkurang karena kan kita tadi udah meretur, jadi utang dagang kita berkurang Rp2. Jadi di sini tertulislah utang dagang berada di debit berjumlah Rp2 karena utang berkurang berada di debit. Nah, di sini persediaan barang dagangnya
jadi berkurang. Karena kita kan tadi udah meretur. Perjanjian barang dagangnya berkurang berada di kredit berjumlah Rp2. Pada nomor 4, membayar pada tanggal 6 Desember 2019 membayar ongkos kirim penjualan pada tanggal 3 Desember senilai Rp2. Nah, pada tanggal 3 Desember ini kan toko bangunan Nusantara menjual besi kepada toko bangunan Umar dengan menggunakan FOB Destination Point, yang berarti toko bangunan Nusantara ini menanggung ongkos kirimnya. Di sini pencatatannya tuh seperti ini. Beban kirim penjualan berada di debit berjumlah Rp2 dan kas berada di kredit berjumlah Rp2. Beban kenapa dikredit? Beban kirim penjualannya kenapa bisa dikredit? Karena beban ini kan mengorbankan. Bebannya kan jadi bertambah. Beban kalau dia bertambah, dia itu masuk ke debit. Karena kan kita membayar. Nah, karena kita membayar ini, kas kita jadi berkurang. Kasnya berkurang, harta kita berkurang, berada di kredit, berjumlah Rp2. Jadi, dapatlah hasil pencatatannya seperti ini. Toko bangunan Nusantara membeli 12 sak semen kepada toko bangunan Ardi dengan termin 10/10 N/30 FOB Destination Point. Jadi, dalam hal ini adalah kita lihat termin ini masih berlaku enggak untuk kita. Karena kan kita membayarkan, karena kan kita melunasi pembelian itu kan pada tanggal 9 Desember. Tanggal 1 ke 9 masih ada 9 hari kan. Nah, itu sebelum tanggal 10. Nah, berarti kan kita di termin ini kita mendapat diskon 10%. Jadi, kita lanjut dulu. Di bagian sini, utang dagang yang sebelumnya kita kan ada 12. Nah, di sini karena tanggal 5 Desember, karena kita udah meretur, utang dagang kita jadi berkurang. 12 dikurang 2, dapatlah hasilnya 10. Nah, utang dagang kita kan jadinya kan 10. Nah, karena kita mendapat diskon tadi, diskonnya kan ada 10% kan, jadi 10 dikali 10% dapatlah hasilnya 1%. Di sini karena kita mau melunasi, kas kita jadi berkurang, dia berada di kredit, jadi kas yang kita bayar cuma 9% karena tadi kan kita udah dapat diskon. Nah, jadilah pencatatannya seperti ini. Utang dagang berada di debit berjumlah Rp10.000. Persediaan barang dagang berada di kredit berjumlah Rp1. Kas berada di kredit berjumlah Rp9. Oke, lanjut. Pada nomor 6, pada tanggal 10 Desember 2019 menerima pelunasan dari toko bangunan Umar atas transaksi pada tanggal 3 Desember. Nah, di tanggal 3 Desember ini kita lihat lagi. Di sini kan ada termin kreditnya 2/10 N/30. Di sini kan karena kita menjual. Toko bangunan Umar ini dia membayarnya kredit dengan kita kasih termin. Nah, jadi dalam hal ini itu menerima pelunasan berarti kan dia membayar ke kita. Kita lihat dulu di tanggal ini kan tanggal 3 Desember. Termin 2/10 N/30. Jadi kita menerima pelunasan kan tanggal 10 Desember. Nah, berarti kan 3 ke 10. Pada tanggal 3 ke 10 itu kan masih ada 7 hari. Masih 7 hari, belum 10 hari. Jadi, dia masih dapat diskon. Diskonnya 2% karena dia membayar sebelum 10 hari. Gitu. Nah, karena sebelumnya kan dia menjual perusahaan kita, toko bangunan Nusantara ini menjual bersih kepada toko bangunan Umar senilai Rp50.000. Karena dia mendapat diskon, jadi 50 ini
dikali dengan 2%. Dapatlah hasilnya diskon penjualannya di sini 1%. Nah, piutang dagangnya ini karena dia kan berutang dengan kita. Dia kan mau melunasinya. Jadi piutang dagangnya ini kan tadi 50. Nah, terus diskonnya 1 rupiah. Nah, jadi kas yang didapat dengan kita ini hanya berjumlah 49 rupiah. Jadi dalam hal ini, pencatatannya, kas berada di debit dengan jumlah 49 rupiah, diskon penjualan berada di kredit berjumlah 1 rupiah, dan piutang dagang berada di kredit berjumlah 50 rupiah. Buku besar di sini karena kita disuruh hanya membuat buku besar untuk akun kas saja. Di sini kita menulis akun kas, mencatat akun kas pada hanya di tanggal 6 Desember 2020 dengan uraian membayar ongkos kirim penjualan atas transaksi pada tanggal 3 Desember tadi. Nah, terus di sini 9 Desember melunasi pembelian 1 Desember kepada toko bangunan Ardi. Nah, lanjut ke tanggal 10 Desember 2019 ya, bukan 2020. Ini menerima pelunasan dari toko bangunan Umar atas transaksi pada tanggal 3 Desember. Nah, di sini kan dari yang kita ambil kita sesuaikan kas. Nah, di sini kas untuk tanggal 6 Desember kan ada di kredit. Kas untuk tanggal 9 Desember juga ada di kredit. Nah, kas untuk tanggal 10 Desember kan ada di debit. Kita sesuaikan di sini. Udah kita sesuaikan. Di saldo bagian ini kita hitung. 2 tetap 2 di kredit. Nah, 2 ini karena dia sama-sama akun kredit, jadi ditambah 2 ditambah 9 sama dengan 11. Nah, di sini karena pada awalnya berada di akun debit, jadi sedangkan di sini di saldo ini berada di akun kredit, jadi 11 ini dikurang dengan akun debit yang di sini. 11 dikurang 49, dapatlah hasilnya 38 rupiah. Oke, kita lanjut ke jurnal penyesuaian metode perpetual. Kita lihat nomor 1-nya. Perhitungan fisik di gudang persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar Rp180.000. Jadi dalam hal ini, dalam pencatatan, kita lihat di bagian neraca saldo, bagian persediaan barang dagang. Di sini kan persediaan barang dagangnya kan ada 230. Jadi 180. Jadi dalam hal ini kita mencatatnya tuh seperti ini. 230 tadi dikurang dengan 180, dapatlah hasilnya 50 rupiah. Ini sisa dari akhir bulan Desember ini. Nah, cara pencatatannya tuh seperti ini. Harga pokok penjualan berada di debit berjumlah 50 rupiah dan persediaan barang dagang berada di kredit berjumlah 50 rupiah. Lanjut, nomor 2. Bayar asuransi kebakaran untuk 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2023. Dalam hal ini kita lihat di neraca saldo perpetual. Di sini kan asuransi dibayar di muka berjumlah 50 rupiah. Nah, di sini itu pada tahun 2019 sampai 2023. Sedangkan yang kita mau catat kan di laporan bulan Desember 2019. Jadi, cara perhitungannya tuh seperti ini. Dari 2019 ini ke 2023 itu kan 5 tahun. Nah, 50 asuransi dibayar di muka ini
berjumlah Rp50 ini dibagi sama 5 tahun. 5 tahun dari hasil ini tadi, 2019 ke 2023 ini. 50 dibagi 5, dapatlah hasilnya Rp10. Nah, cara pencatatannya tuh seperti ini. Beban asuransi berada di debit berjumlah Rp10 dan asuransi dibayar di muka berjumlah Rp10. Beban perlengkapannya ini bertambah karena udah terpakai buat bayar asuransi kebakaran. Dapatlah hasilnya Rp10 dan asuransi dibayar di mukanya jadi berkurang Rp10. Begitu. Lanjut di tanggal 3, perhitungan fisik perlengkapan 31 Desember 2019, saldo akhir sebesar Rp25. Jadi dalam hal ini kita lihat di neraca saldo bagian perlengkapan toko. Di sini kan perlengkapan tokonya kan Rp40. Nah, udah terpakai di sini saldo akhirnya Rp25.000. Rp40 ini dikurang dengan Rp25 dengan saldo akhir sebesar saldo akhirnya Rp25.000, dapatlah hasilnya Rp15. Jadi cara mencatatnya seperti ini ya. Beban perlengkapan berada di debit sebesar Rp15 dan perlengkapan di kredit sebesar Rp15. Oke, lanjut di tanggal 4. Di nomor 4, peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2019, estimasi masa pakai 5 tahun, nilai sisa Rp40 dengan dihitung dengan metode garis lurus. Jadi cara perhitungannya tuh, peralatan tokonya kan dibeli tanggal 1 Januari 2019. Estimasi 5 tahun, nilai sisa 40. Nah, nilai umur ekonomisnya kan 5 tahun, estimasinya nih 5 tahun. Lalu kita lihat di neraca saldo. Untuk yang bagian peralatan toko, di sini kan peralatan tokonya kan 140. Nah, nilai sisanya kan 40. Nilai sisanya 40. 140 ini dikurang dengan 40, dapatlah hasilnya 100. Nah, hasil 100 itu tadi kita bagi dengan estimasi masa pakai. Estimasi dengan nilai umur ekonomisnya kan 5 tahun. Nah, 100 dibagi 50 dapatlah hasilnya Rp20. Jadi dalam pencatatannya tuh seperti ini. Beban depresiasi peralatan kantor berada di debit berjumlah Rp20 dan akumulasi depresiasi peralatan kantor berada di kredit berjumlah Rp20. Lanjut nomor 5. Nomor 5 itu peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2016. 2019 ya ini teman-teman. 1 September 2019. Oh, bukan. 1 September 2018. Ya benar. Estimasi masa pakai 6 tahun. Nilai sisa Rp0. Dihitung dengan metode garis lurus. Nah, di sini kita lihat bagian umur ekonomisnya kan ada 6 tahun. Nah, kita lihat di neraca saldo. Di neraca saldo bagian peralatan kantor. Nah, di sini kan ada Rp60. Jadi, Rp60 ini karena nilai estimasinya 0 kan, jadi Rp60 ini dibagi dengan estimasi masa pakai 6 tahun atau umur ekonomisnya kan 6 tahun. Nah, 60 dibagi 6 dapatlah hasilnya Rp10. Jadi pencatatannya tuh seperti ini. Beban depresiasi peralatan kantor di debit berjumlah Rp10. Akumulasi depresiasi peralatan kantor di kredit berjumlah Rp10. Lanjut
Nomor 6, pembayaran gaji. Setiap bulannya adalah tanggal 26 tiap bulan. Bulan Desember ini toko tetap buka selama tanggal 27 sampai 31 Desember. Gaji karyawan 2.000 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 5 orang staf penjualan dan 5 orang staf administrasi. Jadi dalam hal ini kita menghitung dari tanggal 27 ke 31 itu kan 5 hari. Nah, gaji per harinya tuh gajinya 2.000 per hari. Nah, berarti untuk gaji per orangnya itu 5 dikali 2 dapatlah hasilnya 10.000. Nah, karena di sini ada 5 staf penjualan, nah jadi 10.000 ini dikali 5, 10 dikali 5 sama dengan 50.000 rupiah untuk staf penjualan. Nah, untuk staf administrasinya juga sama, karena mereka ada 5 orang dan per orangnya gajinya 10.000 rupiah untuk selama 5 hari. Jadi 10 dikali 5 dapatlah hasilnya 50.000 rupiah. Utang gajinya jadi bertambah 100 rupiah. Nah, karena kan dia dijumlahkan antara 5 staf penjualan, gaji 5 staf penjualan sama gaji 5 staf administrasi. 50 ditambah 50 sama dengan 100. Pencatatannya itu juga seperti ini. Beban gaji administrasi berada di debit sebesar 50 rupiah, beban gaji penjualan berada di debit sebesar 50 rupiah, dan utang gaji berada di kredit sebesar 100 rupiah. Di sini berarti kita lanjutkan di bagian nomor 7. Nomor 7, tagihan listrik, air, telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2020. Total tagihan 8 rupiah, dialokasikan toko 50% dan kantor 50%. Jadi dalam hal ini tuh kan tagihan kan diterima awal Januari tahun 2020 dengan total 8 rupiah. Dialokasikan ke toko 50% dan kantor 50%. Jadi dalam hal ini tuh kayak 8 berapa ditambah berapa yang dapat hasilnya 4, yang dapat hasilnya 8. Jadi maksudnya 8 kayak mudahnya kayak gini, 8 dibagi 2 lah gitu. Jadi dapatlah pencatatannya tuh seperti ini. Beban listrik, air, telepon, dan toko berada di debit berjumlah 4 rupiah. Beban listrik, air, telepon, kantor berada di debit berjumlah 4 rupiah. Dan beban yang masih harus dibayar berada di kredit berjumlah 8 rupiah. Kita lanjutkan nomor 8. Utang bank dengan BNI untuk modal kerja dengan bunga 30% per tahun selama 5 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Mei 2019. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo tanggal 1 Mei 2020. Jadi cara mencatatnya tuh kita lihat dulu pada di neraca saldo di bagian utang bank. Di sini utang banknya kan ada 30 rupiah. Nah, jadi utang bank ini yang berjumlah 30 rupiah ini dikali dengan bunga per tahun, per tahun selama 5 tahun tadi kan ada 30%. Nah, 30 dikali 30% dapatlah hasilnya 9 rupiah
bunganya 9 rupiah per tahun. Nah, untuk per bulannya itu berarti 9 dibagi 12. Dapatlah hasilnya 0,75 rupiah. Laporan yang diminta itu kan bulan Desember 2019. Nah, jadi dari bulan Mei ini ke Desember itu kan jaraknya 8 bulan. Nah, 8 bulan ini dikali dengan bunga per bulannya yang 0,75 rupiah tadi, berarti 8 dikali 0,75 rupiah, dapatlah hasilnya 6 rupiah. Jadi, cara pencatatannya itu seperti ini. Beban bunga berada di debit 6 rupiah dan utang bunga berada di kredit berjumlah 6 rupiah dan utang bunga berada di kredit berjumlah 6 rupiah. Dan hasil dari semuanya ini antara debit dan kredit kita jumlahkan dan dapatlah kebalance-nya atau keseimbangannya. Keseimbangannya yaitu 219 rupiah. Oke, kita lanjut ke jurnal penyesuaian bagian periodik. Untuk penjelasan jurnal penyesuaian menggunakan metode periodik, saya hanya membahas nomor 1 saja, dikarenakan untuk pembahasan dari soal nomor 2 dan sampai nomor 8 itu sama pembahasannya dengan jurnal penyesuaian perpetual. Jadi, kita akan membahas nomor 1 jurnal penyesuaian untuk metode periodik. Saya ulangi untuk membaca soalnya. Perhitungan fisik di gudang persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar Rp180.000. Di sini ada tambahan informasi untuk metode periodik. Saldo awal persediaan Rp100. Nah, jadi dalam hal ini saldo awal persediaannya itu kan ada Rp100. Itu ditambahkan dengan pembelian, dikurang dengan retur dan potongan pembelian dan diskon pembelian. Untuk mendapatkan pembelian, retur dan potongan pembelian dan diskon pembelian itu kita lihat di bagian neraca saldo. Nah, di sini untuk neraca saldonya kan bagian pembelian ada 745, retur dan potongan pembelian berjumlah 25 rupiah dan diskon pembelian berjumlah 5 rupiah. Nah, di sini 700 di sini kita tambahkan dulu 25 ini ditambah dengan 5 ini dapatlah hasilnya 30. Nah, 745 ini dikurang dengan 30. Dapatlah hasilnya 715. Jadi untuk pembelian bersihnya 715. Ditambah dengan beban kirim pembelian. Kita lihat di beban kirim pembelian di sini. Beban kirim pembelian di sini ada Rp15. Nah, kita masukin di sini. Jadi 715 ini ditambah dengan 15 dapatlah hasilnya Rp730. Nah, Rp730 ini ditambahkan dengan saldo awal persediaan dapatlah hasilnya ini kan 100 ditambah 730 dapatlah hasilnya persediaan yang tersedia untuk dijual berjumlah 830. Dikurang lagi saldo akhir persediaan tanggal 31 Desember 2019 ini ya, yang bagian ini. Saldo persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar Rp180. Nah, 830 dikurang 180 dapatlah
harga pokok penjualan berjumlah Rp650. Jadi, dalam pencatatannya itu seperti ini. Harga pokok penjualan berada di debit berjumlah Rp650. Persediaan barang dagang akhir berada di debit Rp180. Retur dan potongan pembelian berada di debit berjumlah Rp25. Diskon pembelian berada di debit berjumlah Rp5. Persediaan barang dagang awal berada di kredit berjumlah Rp100. Pembelian berada di kredit berjumlah Rp745 dan beban kirim pembelian berada di kredit berjumlah Rp15. Dan untuk hasil dari debit dan kredit di jurnal penyesuaian metode periodik dapatlah keseimbangannya adalah Rp1.029. Oke, kita lanjut ke bagian kertas kerja. Nah, untuk metode perpetual ya teman-teman. Daftar sayang saldo tadi, daftar saldo sebelum penyelesaian kita salin, lalu kita masukkan di sini. Untuk penyesuaiannya tadi juga kita salin, kita masukkan di sini. Dalam hal ini, untuk daftar saldo setelah penyesuaian itu tadi kan karena tadi udah dihitung, jadi kita sesuaikan aja. Dapatlah hasilnya daftar saldo setelah penyesuaian 2.334. Nah, untuk laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan ini kita copy. Nah, ini kita copy sampai di bagian akun modal. Dari harta, bagian harta, utang, modal itu kita salin, dan kita yang bagian harga gini ya, nomor-nomor ini ya, kita salin dan kita masukkan di laporan posisi keuangan. Nah, untuk bagian pendapatan, di bagian pendapatan dengan beban itu kita salin juga, kita masukin di sini. Untuk penjelasan yang di bagian kertas kerja, di sini kan bagian laba rugi. Di sinilah penentuan toko bangunan ini mengalami laba atau rugi. Tapi karena di sini sudah tertera, jadi toko ini sudah jelas ya. Toko ini laba atau untungnya Rp811. Lanjut untuk bagian kertas kerja untuk periodik. Kertas kerja metode periodik itu yang tadi kita salin, neraca saldonya yang udah kita salin, terus penyesuaian juga udah kita salin. Nah, yang dalam hal ini daftar saldo setelah penyesuaian itu juga kita sesuaikan lagi ya, kita sesuaikan. Di sini tinggal masukkan aja. Nah, dapatlah hasilnya juga sama kayak yang di metode perpetual tadi. Kertas kerjanya di bagian daftar saldo setelah penyesuaian itu hasilnya 2.334. Nah, ini kan hasilnya sama nih, 2.334. Sini juga sama 2.334. Lanjut, ini tadi juga sama di bagian untuk laporan posisi keuangan. Untuk harga nomor penomorannya ini kita salin dari akun harta dari akun harta, utang sampai modal. Kita salin, kita tempel di sini. Lalu sisanya kan cuman akun penjualan, akun pendapatan, sama akun beban. Nah, itu kita masukkan, kita salin juga, kita tempel di sini, ditempel di laporan laba rugi. Nah, ini semuanya kita jumlahkan. Nah, di sinilah, tapi di bagian laba rugi ini, di sini penentuan antara perusahaan ini laba atau rugi. Karena sudah tertera ya di sini, perusahaan ini juga
untuk metode periodik dia laba, yang dalam arti untung. Nah, kenapa bisa dapat balance kayak gini? Karena ya kita hitung kayak gitu. Ini, bentar ya. Ini dikurang ini dapat hasilnya ini dikurang ini dapat hasilnya ini, dan ini hasilnya sama. Balance untung. Udah jelas ya untuk kertas kerja bagian metode periodik dan metode perpetual. Oke, lanjut untuk laporan keuangan bagian laporan laba rugi. Nah, dalam hal ini kita hitung untuk bagian pendapatan. Nah, di sini pendapatannya itu kan ada penjualan, total dan potongan penjualan, diskon penjualan, dan beban pokok penjualan. Ini kita ambil di kertas kerja ya. Kita ambil di kertas kerja. Penjualannya 1960. Total dan potongan penjualannya 30. Diskon penjualannya 25. Lalu harga beban pokok penjualannya ini kan Rp650. Nah, kita ambil yang bagian ini. Lalu kita sesuaikan dengan tempatnya di sini. Penjualannya 1960 di sini letaknya. Nah, kita hitung semuanya. 1960 dikurang 30 dikurang 25 dapatlah hasilnya. Hasil penjualan bersihnya yaitu 1905. Dikurangi dengan beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya itu kan 650. Nah, 1905 dikurang 650 dapatlah laba bruto atau laba kotornya 1255. Nah, lanjut di bagian beban usaha. Ini bagian perbebanan ya, yang kalian yang beban tuh. Nah, enggak ya, bercanda. Di sini tuh kita ambil yang dari beban gaji penjualan sampai beban administrasi. Nih, dari beban gaji penjualan sampai beban administrasi ini kita ambil dari kertas kerja. Kita sesuaikan tepatnya dan kita jumlahkan. Ini yang dari gaji penjualan sampai ke beban penjualan lain-lain kita jumlahkan dan dapatlah hasilnya Rp369. Nah, beban gaji administrasi sampai ke beban administrasi lain-lain ini kita jumlahkan, dapatlah hasilnya Rp75. Ini kita jumlahkan 369 ditambah 75 dapatlah hasilnya Rp44.004. Nah, yang bagian ini 1.255 dikurang dengan Rp444 dapatlah laba bersih usahanya berjumlah Rp811. Ini sama kan dengan yang laba bersihnya ini. Nah, ini kan bagian laba bersih, laba bersihnya Rp811. Oke, lanjut untuk laporan perubahan ekuitas. Untuk modal saham, saldo laba. Nah, modal sahamnya ini sama saldo labanya ini kita ambil dari kertas kerja. Terus laba bersihnya juga kita ambil dari kertas kerja atau ambil dari sini, laba bersih usaha ini. Terus dividennya juga kita ambil dari kertas kerja, kita ambil dari sini. Nah, ini kan bagian ini. Nah, sini kan ini kan jumlahnya, modal sahamnya ada 25, saldo labanya 120, dan dividennya 40. Kita masukkan, kita sesuaikan tempatnya. Kita tempel di sini. Nah, modal sahamnya Rp25. Di sini saldo labanya saldo awalnya kan 120. Laba bersihnya 811. Nah, dividennya
dikurang dividennya Rp40. Nah, ini kita jumlahkan dapatlah hasilnya Rp891. Nah, untuk total ekuitas berarti di sini ini 25 ini ditambah dengan 120 dapatlah hasilnya Rp145. Nah, laba bersihnya kan ada Rp811. Dikurang dengan dividen berjumlah Rp40, dapatlah hasilnya Rp916. Inilah saldo akhir dari laporan perubahan ekuitas. Lanjut ke laporan posisi keuangan. Di sini untuk bagian aset lancar ini kan dari kas pedagang sampai ke perlengkapan toko, terus juga peralatan toko, sampai akumulasi depresiasi peralatan kantor, lalu utang dagang. Di bagian liabilitas lancar ini utang dagang sampai utang bunga, dan untuk ekuit yang bagian ini aja, 3 ini itu kita ambil semua nomornya di kertas kerja. Nah, di sini. Lalu di sini kita totalkan. Untuk bagian aset lancar kita totalkan semua, dapatlah total aset lancarnya itu Rp945. Nah, di sini aset tetapnya itu untuk bagian akumulasi depresiasi peralatan kantor dikurang, dan untuk bagian akumulasi depresiasi peralatan kantor dan peralatan toko itu dikurang. Jadi 140 dikurang 40 ditambah 60 dikurang 25 dapatlah hasilnya Rp135.000. Dan total aset ialah Rp1.080. Untuk lanjut lagi di bagian liabilitas, tadi kan kita udah tempelkan semuanya. Dapatlah total liabilitasnya Rp164. Nah, untuk ekuitas di sini kan modal sahamnya 200. Modal sahamnya 25. Saham laba periode lalu ini kita ambil dari ini. Saldo laba yang ada di kertas kerja nih. Ini kan saldo labanya ini kan ada 120 nih. Nah, udah masukin di sini saldo laba periode lalu. Nah, saldo laba periode berjalannya kan kita lihat nih di bagian laba bersihnya kan Rp811. Kita masukkan di sini. Dan untuk dividen dikurangi 40, dapatlah ini kita hitung dapatlah hasilnya Rp916. Ini total liabilitas ini yang berjumlah Rp164 ditambah dengan total ekuitas Rp916 dapatlah hasilnya Rp1.080. Karena di sini sudah balance, sudah seimbang, artinya selamat, kamu sudah selesai. Sekian presentasi atau penjelasan jawaban tugas UAS saya. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat atau tindakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya tidak sempurna, karena yang sempurna itu hanya Tuhan. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.